رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجمنا بالمرسلين وأولياء الصالحين ومن عمل الراسخين في العلم واليقين من سادة الصوفية أينما كان من شارك الأرض من أغرب أن الله تعالى يدعو يديه في الجنة ويعفونا وبركاته معلوم في الدين والدنيا والآخرة وثم الفاتحة إلى آبائنا وأمهاتنا وجدودنا جداتنا وأمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وأخواتنا ولمن حقهم علينا ولمن جهد في سبيلك وفي سبيل المرسلين ولمن أنفقهم من الله عنا ومن علينا في هذا وصلح ورسول الله خصوصا ولأصحاب الحقوق علينا ولمعلمنا في الدين الله تعالى يدعو الشان ويدعو الشاه بالرحمة والمغفرة يرزقنا السلام والصحة والعافية لدوام الاستقامة والسهلة والنجاح والربح وحسن الخاتمة بجاه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. أما بعد معاشر المسلمين, para jamaah sekalian, para pecinta ilmu, para penikmat beramal saleh di dalam rumah Allah, para pegiat-pegiat majlis ta'lim yang mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunan kita senantiasa diberikan oleh Allah ilmu-ilmu agama yang mantap yang dalam, insya Allah akan menjadi ulama-ulama di masa mendatang nanti. Amin ya rabbal. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam baik. Kita berkumpul di tempat yang baik, pada perkumpulan yang baik, dengan harapan mudah-mudahan Allah berikan pahala untuk kita yang terbaik, sehingga Allah berikan pula kepada kita nasib dari dunia sampai akhirat juga yang baik. Dan kita berharap kepada Allah dengan duduknya kita di dalam majlis ilmu, duduknya kita di dalam majlis kecintaan dan kesayangan Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan dunia akhirat Allah berikan sayangnya kepada kita. Dunia kita bahagia, dunia kita bermandi cahaya, bahkan insya Allah negeri akhirat kita aman, selamat, terjauhkan dari petaka dan neraka Jahannam. Amin ya rabbal. Untuk itu bukan hanya sekedar harapan dan cita-cita atau asa tertinggi kita untuk mendapatkan bahagia hidup dunia, selamat di akhirat, namun kita terjemahkan ini, duduknya kita dalam majelis ilmu, sebagai wasilah amal ibadah yang kita abdikan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan ini semua insya Allah akan melahirkan pemahaman-pemahaman yang baik. Amin ya rabbal
Yuk baca niat i'tikaf bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal musalla ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini adalah malam yang sudah kita memasuki lebih dari pertengahan bulan Dzulqa'dah. Tanggal berapa Dzulqa'dah sekarang? Rada bingung juga kalau kita nanya Dzulqa'dah ya. Cuman kalau kita tanya bulan yang Masehinya, tahun miladiahnya, sekarang bulan apa kita? Kalau yang Masehi, Mei-nya tanggal berapa sekarang? 23, tuh tahu. Kalau Asupri nanya, kita tanya tanggal berapa Pri? 23. Dia bisa jawab karena dia punya slip gaji, tahu kapan ke tanggal gajian. Nah kalau yang ditanyain pas lagi kita, nah ilaha illallah, slip gaji nggak ada, tanggal gaji juga nggak ada. Ya, masya Allah. Haji Ahmad tambahin lagi, Ustaz mah kapan aja juga gajian katanya. Isi sono isi sini gajian udah, sobek amplop terima itu bisyarahnya. Para jamaah sekalian, ini sekarang kita udah hampir memasuki bulan Dzulhijjah ya, hampir kita juga selesaikan bulan Dzulqa'dah. Artinya apa? Kita berada dalam malam-malam, hari-hari, waktu-waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jangan sampai terlewat apa yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang mulia, jangan sampai terlewat hal atau unsur yang dimuliakan oleh Allah, terlewat oleh kita, luput oleh kita, lalai dan lengah kita sehingga nggak melakukan tindakan yang mulia. Takut Allah nggak jadikan kita orang mulia karena sesuatu atau unsur kemuliaan tersebut lewat begitu aja. Makanya orang-orang baik itu selalu tahu dia. Bahkan kalau bahasanya orang dulu bilang, tanggalan-tanggalan yang cakep selalu dia bunderin di almanaknya, di kalendernya. Ini tanggal baik nih, ini tanggal bagus nih, ini hari baik nih, ini hari bagus nih. Dibunderin, ditandain supaya apa ya? Untuk hari pokoknya nggak boleh dia lewat daripada nilai kebaikan. Karena orang baik sejatinya pasti tahu unsur kebaikan yang dititipkan oleh Allah, terus kemudian dia lakukan hal yang baik dengan harapan dia dapat pahala yang begitu besar dan juga baik. Insya kene Dzulqa'dah. Besok disusul selesai. Apa yang nggak ada lagi bulan kebaikan? Ada Dzulhijjah malah, bulan ke-12 dalam hitungan tahun-tahun hijriyah. Bahkan sampai selesainya bulan Dzulhijjah nanti susul lagi bulan yang pertama dalam susunan 1 tahun bulan hijriyah, yaitu bulan Muharram. Ilaha illallah. Kemarin baru Ramadan, bulan suci, bulan mulia, bulan yang juga agung. Sekarang Dzulqa'dah masuk. Dzulqa'dah begitu kelar masih Dzulhijjah. Dzulhijjah masih ada Muharram. Tuh, masya Allah. Artinya Allah benar-benar buka, lebarin nih, kita punya pintu celah, peluang, kesempatan untuk kita menjadi orang baik. Hanya orang baik yang mampu melakukan tindakan-tindakan baik yang karena dasarnya dia punya pengetahuan tentang waktu yang baik. Tuh, silahkan aja kita pahami secara berbalik coba. Hanya orang bodoh yang nggak ngerti tentang hari yang baik, sehingga orang yang nggak punya pengetahuan yang baik itu dia pasti akan melewati hal yang baik tanpa ada perbuatan-perbuatan baik, sehingga ya nggak jadi baik dia di mata Allah. Tuh ya, sering saya sampaikan 4 bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satunya lagi apa Ustaz? Rajab, 4 bulan. Nah, bukannya bulan mulia Ramadan? Iya, Ramadan mulia, 4 bulan yang tadi disebutin juga mulia. Tapi kalau pengen diadu, dibandingin dengan Ramadan yang cuma berdiri sendiri, mana lebih unggul? Ramadan udah nggak ada yang ngalahin.
Ramadan bertenggernya itu di kedudukan paling atas, rankingnya paling utama dia, paling bintang pokoknya di antara 11 bulan selain Ramadan yang lainnya. La haula wala quwata. Karena ini bulan baik, lalu kemudian kita akan juga menyongsong satu ibadah yang juga nggak kalah baiknya dengan ibadah-ibadah yang lain, yaitu ibadah berkorban. Untuk memahami kurban secara gamblang, secara jelas, dengan pemahaman yang baik dan benar, maka kita akan bahas malam ini adalah tanya atau jawaban seputar kurban, ya. Hal-hal yang biasanya selawar-seliwer berkeliaran kalau udah menjelang Idul Kurban, Lebaran Haji orang bilang, yang ada proses ibadah nusuk. Apa itu nusuk? Udhiyah. Apa itu udhiyah? Ya sembelih korban namanya. Sembelih korban. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan ini selalu muncul dan timbul di tengah-tengah masyarakat kita, dan itu hal yang biasa. Ya. Untuk apa? Mengingat kembali tentang apa cara perbuatannya Rasul saat menjalankan ibadah sunnah muakkadah, yaitu udhiyah, berkorban. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar runtun kita pahami dari awal, maka kita akan masuk pertama adalah tentang definisi, pengertian. Kalau dalam bahasa Arab artinya ta'rif. Mahiya udhiyah. Apa dia yang disebut dengan al-udhiyah? Udhiyah adalah ma yuzbahu minan na'ami taqarruban ila Allahi min awwali yaumil 'idi ila akhiri ayyamit tasyriq. Apa sih yang disebut dengan hewan kurban atau al-udhiyah? Perhatiin nih ya, udhiyah adalah ma yuzbahu minan na'ami, semua binatang ternak. Ini dikhususkan lagi binatang ternak yang enggak keseluruhannya, binatang ternak yang disembelih, ya, yang disyariat dalam Islam itu adalah hewan ternak dari jenis unta, sapi, lembu dan sejenisnya. Kebo masuk. Kemudian kambing, domba dan juga sejenisnya, biri-biri, biri. 3 tuh jenis hewan kurban yang boleh dijadikan sebagai kurban atau udhiyah. Untuk apa? Segala sesuatu hewan ternak yang disembelih, ya, taqarruban ilallah, dengan niatan adalah dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Ya, bentuk pengabdian kita. Karena ini kurban, maaf nih, kadang-kadang ada juga yang memahami bahwa kurban ini adalah, nanti kita akan masuk tuh pembahasannya. Kapan sih dimulai syariatnya berkurban? Allah perintahin tuh kepada jenis atau bangsa manusia berkorban tuh kapan? Nanti kita akan masuk. Tapi karena kita lagi membahas tentang ta'rif ini, sedikit aneh sampaikan bahwa taqarruban ilallah sebagai bentuk pengorbanan kita, sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah melalui jalur apa? Perintah Allah yang kita lakukan adalah kurban seperti orang-orang terdahulu. Sebagai contoh, pionir, pemrakarsa atau manusia yang pertama kali melakukan tindakan berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala siapa kira-kira? Nabi Ibrahim. Umumnya begitu jawabannya. Padahal sebelum Nabi Allah Ibrahim, yang kemudian dalam surah As-Saffat itu dari ayat 99 sampai ayat yang ke-116 diterangkan tentang Ibrahim yang menyembelih Ismail, meskipun di ujungnya wa fadainahu bidzibhin azim, dan telah kami ganti dan kami tebus, ya, seorang anak yang hendak disembelih, bagian lehernya oleh tangan ayah kandungnya sendiri, dengan apa? Ditebusnya oleh Allah dengan ekor kibas dari surga.
Jadi bukan Ibrahim. Siapa yang pertama kali berkurban? Anak keturunannya Adam yang bernama Qabil Habil. Ya. Watlu alaihim naba abnai adama idh qurba qurbana fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Watlu alaihim. Ya, ceritain deh Muhammad. Kisahin coba. Jabarin sejarah tentang ada dua anak manusia keturunan Adam sebagai berita besar untuk orang-orang yang hidup setelahnya. Artinya kita juga. Bukan Adam aja hidupnya kapan tahu. Nah, ini sekarang keturunannya Adam. Ada Qabil Mahabil, ceritanya mau memberikan sesembahan kepada Allah dengan cara dia berkurban dari apa yang ia miliki. Tapi satu kurban ini diterima oleh Allah, yang lainnya nggak diterima. Walam yutaqabbal minal akhar. Ada yang menel begitu. Dua-duanya secara lisan taqarruban ilallah, tapi ternyata yang satu diterima, yang satu enggak. Berarti kemungkinannya setiap kita, jangankan untuk berkorban aja, dalam soal kita beribadah apapun, sholat kayak tadi, sholat isya, ada sholat kita yang diterima, wal'ayadzubillah, ada juga mungkin sholat kita yang nggak diterima. Atau pakai main scoring deh. Ada kita punya sholat setelah salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, yang dapat pontennya 9 bahkan sampai 10. Ada juga yang saat kita sholat dan menyelesaikannya akhirnya nggak dapat nilai 9 atau 10, 6 juga udah girang banget ya, ponten 6. Nah, kalau ada kita punya sholat akhirnya punya ponten kita cuma 4, 3 bahkan jebot 0, kan berarti artinya apa? Ibadah potensinya cuma 2 yang dilakukan oleh makhluknya Allah kepada sang penciptanya. Kalau nggak terangkat sampai, artinya terangkat, nggak terangkat apa? Nggak diterima, nggak diterima. Korban pun begitu. Maka niatkan bagi mereka orang-orang yang mau disebut sebagai pengorban, niatkan adalah taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Ji, lu korban Ji, ini tahun kan kemarin juga lu ngirim saban tahun 1 sapi. Dia sebenarnya lagi nggak berada keuangannya. Sunnah muakkadah nggak apa-apa, ya. Maka hukum sunnah muakkadah ini batas kemampuannya apa? Kalau di hari itu, di beberapa waktu ke depannya, jangka pendek ke depannya, dia dan keluarganya punya kemampuan untuk bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang pokok, ada jatah rezekinya dititipkan oleh Allah di tangan si suami itu, lalu kemudian di bawah tanggung jawabnya ini anggota keluarganya bisa terjamin kebutuhannya terpenuhi, kemudian ada rezeki lebih untuk dia beli hewan kurban yang harganya 2,5 juta, 3 juta, 3,5 juta, maka disebutnya dia orang yang mampu untuk berkurban. Tapi kalau nggak ada sama sekali nih, ya Allah duit lagi cekak banget begitu, nggak bisa berkurban, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ntar di ujung saya kasih tahu apa tipsnya. Udah nggak bisa berkorban, duit udah nggak ada, terus udah begitu gimana caranya? Ntar kita bahas di ujung nih ya. Udah nggak berkorban, diem aja. 3,5 juta nggak keluar, tenaga juga nggak dikasih buat musola. Ini kan nggak masuk panitia. Untuk kerja nggak nunggu kita dipilih jadi panitia. Darah udah ngembang banyak, udah 2-3 sapi, udah dipotong tuh sapi. Begitu selesai dipotong sapi, kan banyak tuh. Lo ke yang masukin ke dalam gotnya supaya orang nggak licin, kan pakai tenaga juga tuh, ya nggak? Udah nggak bisa korban dengan hewan kurban, dia nggak juga mau ngorbanin tenaganya. Tenaga nggak bisa juga, ya ilah. Lo kan warung, ada tepung, ada wortel, ada kol. Suruh deh kalau begitu bikin balak-balak bini lo, ya enggak? Bikin balak-balak, kirim deh kemana? Ke musola, ke panitia, kirim deh ke masjid. Ya, di hari itu hari raya. Nah, umat Islam namanya hari raya, hari kebesarannya. Jadi apa aja yang kita punya,
Artinya potensi diri kita, dia nggak punya duit, nggak berkurban, diam-diam aja di kamar, diam-diam aja di rumah. Kalau perlu daftar jadi panitia, keluarin tenaga kita, tenaga ada keluarin, waktu ada keluarin, keahlian kita, ya dalam soal apa ya, nyincang, keluarin semuanya. Yang jelas adalah itu hari raya. Jadi setiap kita juga harus punya karya. Namanya hari raya kita harus punya karya. Kita harus punya apa ya, sebuah ya kontribusi deh, kalau bahasa anak sekarang, punya kontribusi untuk musola dan lain-lain. Insya nah tuh ya, taqarruban ilallah. Terus kalau misalkan emang nih orang biasanya memang dia berkurban, lantas kemudian dia nggak bisa berkurban untuk tersebut, jangan sampai dia memaksakan, sehingga nanti akan taghayyaratin niyyah, akan berubah niatnya. Enggak deh, kayaknya gue nih tahun nggak korban dulu deh. Udah gitu nih punya temen sohib ngenyek juga lagi. Apa ya loh? Biasanya tahun-tahunan lo beli 1 ekor sapi paling enggak yang cakep di atas 400 kilogram biasanya loh. Masa nih jangankan sapi, kambing-kambing aja deh, enggak juga. Akhirnya dimikir, ya dibanting martabat gue. Gue korban. Korban lah akhirnya, iya gue korban. Daripada lo ngomong kayak begitu, bukan taqarruban ilallah. Cuma ditekan doang sohibnya, akhirnya dibilang gue mau korban, begitu. Iya enggak? Daripada ntar akhirnya dia mulutnya selebar kampung, dibilang gue akhirnya jatuh pilot, PT gue nggak ini lagi cuma gara-gara nih tahun gue nggak korban. Jangan begitu. Jangan begitu. Sebab tipis banget tuh, kayak jalan di pinggiran jurang kita. Kalau udah kayak begitu, tetap kita maksain, kecuali benar hati kita terpanggil dan tuh omongan akhirnya jadi motivasi. Tapi kembali lagi, kita punya uang, kita punya finansial saat itu benar-benar nggak menunjang untuk kita berkorban. Tapi kalau kebutuhan secara primer kita, pokok dan wajibnya kita akhirnya terabaikan hanya karena nggak mau dipanggil, ya nggak konglomerat lagi loh kalau nggak korban begitu. Wah, gue pengennya dipanggilnya sama konglomerat dong, dipanggilnya jadi konglomerat gitu. Pokoknya gimana caranya supaya gue berkorban begitu. Salah jadinya. Ya, paham sampai sini? Min awwali yaumil 'idi ila akhir ayyamit tasyrik. Dari pengertian aja sebenarnya bisa kita pahami dengan keseluruhan pemahaman tentang kurban. Ma yuzbahu minan na'ami. Semua apa? Hewan ternak yang disembelih untuk taqarruban ilallah, untuk menjadi pengabdian dirinya seorang hamba kepada Allah, atau berkorbannya seorang hamba kepada Allah, min awwali yaumil 'idi, yang dilakukan penyembelihan itu adalah waktunya di hari pertama hari raya 10 Dzulhijjah sampai akhir ayyamit tasyrik, sampai terakhir yaum tasyrik 11, 12, 13. Masa pemotongan jadi 4 hari tuh. 4 hari. Tuh ya. Nanti kita akan bahas bener-bener 10 Zulhijjah Ustadz. Iya, kan malamnya kan malam takbiran kan 10 Zulhijjah. Iya. Berarti kalau kita motongnya 10 Zulhijjah pas malam takbirannya boleh nggak? Tar kita akan bahas gimana hukumnya. Atau orang sebelum pada sholat Idul Adha Ustadz, udah ada orang yang Allahu Akbar, Allah udah ngeduluanin dia, nyolong star. Gimana tuh Ustadz sekarang? Jadi dia punya hukum udhiyahnya, menyembelih hewan kurbannya. Ntar kita akan bahas insya deh tuh ya. Secara pengertian itu adalah udhiyah, hewan kurban yang disembelih dengan niatan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ditunaikan penyembelihan tersebut ya dari hari pertama Idul Adha hingga hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kemudian apakah dasar hukum disyariatkan kurban? Ya. Apa dasar hukumnya disyariatkan kurban? Syariat hukum dasarnya, hukum awalnya dia adalah sunnah muakkadah. Apa sunnah muakkadah? Biar paham nih. Yang namanya kurban itu sunnah muakkadah. Makanya sejauh sunnah muakkadah itu
membuat terbengkalainya nilai kewajiban yang fardu, ya, yang memang nggak boleh enggak kita, maka yang harus kita prioritaskan adalah taqdimul aham minal muhim, memprioritaskan yang jauh lebih penting dari yang hanya sekedar penting. Berkurban penting bagi kita karena ada pahala yang banyak di situ. Dalam sebuah hadis dikatakan pahala dan kebaikan itu dicatat oleh Allah sebanyak apa kira-kira? Bulu yang ada di hewan ternak yang kemudian akan kita sembelih pada hari raya Idul Adha dan juga hari raya Tasyrik. La haula wala quwwata, sunnah muakkadah, ya. Apa dalil ibadah berkurban dari Quran? Semua kita tahu apa? Fasholli li rabbika. Itu potongan ayat di surah apa ya? Al-Kautsar. Bu, pakai nggak tahu surat gacuan lu juga kalau sholat kan paling kontet. Inna a'tayna kautsar washolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal, ya, matching deh ame apa padanannya. Oh, tuh tahu deh. Inna a'tayna kulhu begitu. La haula wala quwwata, akan menjadi pahala yang besar bagi kita, perolehan kebaikan yang besar jika kita jadi imam baca inna a'tainakal kautsar. Kalau dan juga kulhu pasangannya kalau kita ngelihat ke belakang, makanya saat imam stawu wastaqimu yarhamkumullah, kita lihat waduh ada aki-aki yang kemarin baru kena stroke perdana, udah inna a'tainakal kulhu udah. Jadi pahala besar. Kenapa? Mempertimbangkan ada makmum gua, ada penumpang gua. Imam tuh driver dia. Makanya makmum yang baik, makmum yang beruntung adalah saat mendapatkan imam yang baik. Nah, kalau enggak kejedot. Kita lagi naik driver. Kan kadang-kadang kita kalau misalkan naik mobil begitu ya. Waduh, nih imam driver ngeremnya nggak enak begitu ya, nginjek gasnya juga langsung jengkang kita begitu. Akhirnya mual deh. Ya enggak? Jadi enak begitu ya. Tapi kalau yang bawa Bang Meti nih, bawa nih dulu siapa yang F1 siapa itu yang Michael Schumacher, ya enggak? Oh, tikungan 200 dia, kalau tikungan aja 200 kecepatan nih, wow, iya enggak? Di time zone tapi time zone. Kalau yang bawa enak begitu, enak. Biar kata cepet 20, cepet 40, kalau bawanya halus, ya dia tahu deng, asik aja. Nah, sholat juga kan begitu. Tuh, paham sampai sini ya? Paham sampai sini? Nah, kita balik lagi dah. Fasholli li rabbika wanhar. Tapi kalau misalkan begitu kita ngelihat ada makmum kita, wah, aki-aki nih, yang kemarin baru kena stroke, ya. Allahu Akbar, alif lam mim. Alif lam mim betul-betul alif lam mim, surah Al-Baqarah. Sampai terakhir daripada surah Al-Baqarah lagi. Apa itu? Yang ditalil, iya. Hama kasabat wa lam tasabat. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Allahu Akbar, tuh aki-aki udah dibawa ke IGD. Iya. Ya, makanya setiap hal yang menurut kita sederhana akan menjadi luar biasa kalau kita tahu ilmunya. Insya tah deh ya. Kita tahu semua tuh. Fasholli li rabbika wanhar, atau firman Allah Subhanahu wa taala, apa nih? Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Selain daripada fasholli li rabbika wanhar, atau wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan telah kami jadikan unta-unta itu bagian daripada syiar
artinya yang disembelih itu. Jadi syiar Allah. Makanya saat ada orang yang banyak nonton, saat kita sembelih kurban, nggak usah diusir. Emang niatnya kita bikin di hari raya kita itu adalah untuk sebagai apa? Umat Islam ini biar bangga dengan hari rayanya dia, karena ada pemotongan hewan kurban yang nanti potongan hewan kurban tersebut bisa dicicipi oleh orang-orang yang bertahun-tahun nggak bisa makan daging. 3T tahu tempe toge, tahu tempe toge, tahu tempe toge. Iya, kebanyakan tahu tempe toge juga bisa naikin tensi. Marah-marah mulu lagi. Ya Allah, mendingan pakai ya daging yang beneran begitu. Kalau ditanya yang satu, yang A, kenapa Bapak hipertensi? Iya. Kenapa? Makan daging mulu, makan yang enak-enak mulu. Ya masih enak juga tuh gitu tuh ya. Ya sakit ya karena makan makanan yang memang makanan hotel, makanan yang sekarang begitu. Nah kalau tetangganya yang B kenapa emang hipertensi? Iya marah-marah mau kenapa? Tahu tempe toge kan gak enak itu diceritain itu, ngenes jadinya. La haula wala quwata illa billah. Tuh ya. Nah sekarang kalau dari hadis, apa dasar hukum yaitu sunnah muakkadah, dalil penguat tentang ibadah berkurban dari hadis itu apa? Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini akranaini. Rasul tuh kalau datang bulan Dzulhijjah, dia segera dia tuh cari kambing yang paling cakep, kibas yang paling mewah, karena ini untuk dikurbankan dengan nama dan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena memang untuk Allah. Jadi jangan pakai yang jangan hitung-hitung dah gitu ya. Jangan pakai hitung buat Allah begitu. Keluarin berapa ya sekarang? Kalau 2,5 juta kan udah nggak ada lagi tuh katanya ya. Ya kalau ada juga, ya Allah, sian ngenes deh ngeliatnya masih piyik banget paling. Ini yang pada ngerti-ngerti hewan kurban no, Bang Jaja no pada. Ya, 3,5 nih sekarang yang sedangnya. Itu juga masih kecil tuh kan, 3,5. Tuh, yang 7 juta, Ustaz, Ani pokoknya mau 7 juta. Mau cakep bandot tuh. Ani mau beli yang 15 juta, apa? Sapi, enggak kambing. Yang kalau dia dongak begitu kena dagu gitu. Udah sampai kayak anak kuda jadinya tuh. Cakep. Buat Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga begitu. Dipilihnya hewan kurbannya Nabi yang nantinya akan dipotong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang warnanya putih, bulunya cakep, dagingnya, badannya cakep, daging semua. Bukan gelondongan, bukan. Dan yang punya tanduk yang tanduk bagus. Tanduknya yang ke atas, ke bawah, ke belakang, ke bawah, ke atas lagi. Domba Garut. Kalau kata Bang Jaja ya. Kalau kambing yang begitu tuh yang beli etawa katanya. Kambing etawa tuh. Dan gak tanggung-tanggung. Rasul berapa ya? Dia berkorban. Berapa banyak maksudnya? 2 biji langsung 2 ekor. Yang pertama dinamain oleh Rasulullah SAW, Allahumma laka wa ilaika. Hadza minka walaka. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, dinamain oleh Rasul. Ini dari saya Muhammad dan juga untuk saya, untuk keluarga saya, keluarga Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Potong. Sayyidina Ali mana satu lagi sini? Keluarin dari kandang, dibawa sama Sayyidina Ali lalu kemudian dipotong. Untuk siapa? Umatnya yang kedua, ya. Kalau tadi untuk baginda Rasul dan juga Ali Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad. Nah yang kedua, motong lagi di hari yang sama, di tahun yang sama. Dan memang selalu 2 di kabsya ini dengan kibas yang 2 ekor kibas yang putih bersih bagus pokoknya. Pokoknya yang paling pilihan. Terus kemudian tanduknya bagus, dipotong yang kedua. Untuk siapa? Untuk umatku yang di tahun tersebut dia nggak mampu untuk berkurban, ditalangin sama Nabi. Ya, cuman ngelihat banyaknya orang yang modalnya emang pelit, akhirnya dia tahu dalil kayak begini jadi gacoan lagi. Lo enggak lo, orang-orang pada berkorban begitu naruh di musola naruh dia tobat lo nggak mau, ya lo nggak ngaji sama Ustaz Iqbal, nyuntingnya omongan gue juga, akhirnya lu gak ngaji Ustaz Iqbal. Kenapa? Nabi tuh motong kambing tuh kalau Idul Kurban sampai 2, tahu nggak lu? Satu buat Rasul dan keluarganya Nabi, dan satunya lagi buat kita ternyata. Jadi kita sebenarnya ini udah ditalangin sama Nabi. Jangan temenin pelit tuh,
nyebar tuh, tahu nggak virusnya? Bener. Sampai kalau nggak salah Ki Abdullah Syafi'i dalam rekaman-rekamannya, kalau saya sih nggak pernah ngalamin secara langsung, apalagi talaki ke beliau begitu langsung dengerin ceramahnya secara apa namanya head to head begitu, nggak pernah. Dalam satu kesempatan nggak pernah. Paling secara audio aja di YouTube masih banyak dan sering kali kita dengar tuh. Salah satunya adalah apa? Potongan daripada ceramahnya. Ini informatif beliau nih. Saat ini lagi memberikan informasi. Ya kan biasanya kan kalau ada edukasi, informasi, ada juga komunikasi. Ini lagi dalam halnya adalah komunikasi, informasi. Bapak Ibu katanya orang pelit itu sampai dia punya keturunan ke bawah masih bisa mewariskan, kemungkinan terbesarnya mewariskan datuk-datuknya yang pelit, akhirnya cicitnya juga ikut pelit. Makanya jangan cari mantu pelit, takutnya nanti cucu kita yang keluar dari rahim yang pelit. Atau bapaknya kita punya mantu yang laki, bapaknya pelit, tengkok dalam, buntut gasir, pantat kuning, jangan, cucu kita ntar nggak bakal jadi orang dermawan. Begitu katanya. Makanya bilang, iya asal kenal deh orang pelit gitu. Asal jangan jadiin CS, jangan jadiin bestie. Kenapa? Nepak dia tuh. Iya, nularin bener, bisa maparin. Sebab apa? Ntar ya orang pelit tuh banyak banget dia punya dalih, dia punya argumentasi itu cukup kuat. Apalagi kalau ditunjang dengan apa? Dia punya public speaking yang bagus begitu. Ente tuh jadi orang jangan terlalu boros, dikit-dikit ke musola bawa uang gocap masukin tromol, kan nggak baik juga begitu. Awas nih, ini lagi nyebarin virus dia nih. Iya, pakainya kadang-kadang pakai bahasa-bahasa yang cakep begitu. Kalau nggak begini akhirnya ya lo kapan kayanya, musola mulu lo yang pikirin tuh. Iya nggak? Apa-apa musola minta bantuan, masa lu begitu terus sih? Bilangnya selalu iya, sekali-sekali enggak dong, biar lu nggak jadi orang monoton. Kan bisa banget ngomongin gitu, iya kan? Padahal nggak bagus. Dia lagi pengen nularin nih, jangan gimana caranya supaya gue sendirian doang yang pelit. Ayo dong yang dermawan bisa jadi yang pelit di alam kayak begitu, mangkinan lagi dia medit. Tuh, jangan jadiin sebagai teman sejati satu. Yang kedua, ini dari berbeda lagi nih. Saya punya guru. Ame orang yang nggak pernah sholat, yang berarti tiga. Ame orang yang nggak pernah sholat dan orang yang lawan orang tua, jangan jadiin temen CS. Bukan kita yang bisa panggil betot dia untuk sholat, boleh jadi kita lama-lama yang awalnya tepat waktu, lama-lama nggak tepat waktu kita. Yang penting sholat, lama-lama nggak sholat, bukan dia yang kebetot sama kita yang ketarik sama dia. Yang kedua, yang ketiga, jangan CS-an sama siapa? Anak yang berani sama orang tuanya. Nepak tuh yang kayak begitu. Kalau kita nggak kuat-kuat, kaki kita, jejak kaki kita. La haula wala quwata. Udah nggak usah deh. Nah Rasul kan udah nalangin kita, ngapain juga kita? Itu namanya orang pelit. Itu bagi mereka orang yang betul-betul nggak punya kemampuan untuk apa? Berkorban. Bagi yang mampu berkorban, ambil pahalanya. Setiap kuku darah yang mengalir dari atas, dari dia punya leher yang udah tersembelih, yang sudah mengeluarkan pancaran darahnya, kemudian jatuh membasahi tanahnya, lalu kemudian banyaknya kuku, kemudian bulu, semuanya dihitung oleh Allah lipatannya sebanyak bulu, kuku, dan juga darah yang mengalir kebaikannya. Ayo, ada yang ngitung, biar kata panitia juga, panitia tahun-tahun, ada nggak yang ngitung bulunya domba? Nggak ada. Artinya apa? Saking banyaknya, infinity kalau kata anak sekarang. Ini baru tahu tuh ada tak terhingga itu infinity. Ya, anak aneh lagi ngomongin infinity bu ya. Ini artinya infinity bu ya. Infinity apaan? Nggak terhingga katanya. Nggak ada hitungannya pokoknya gitu. Oh, infinity pokoknya. Ya. Tadi sore itu baru tuh. La haula wala quwata illa billah. Ya. Dua tuh ya. Dah. Kemudian apakah dalil? Maaf.
Apa hukum berkurban? Hukum berkurban itu tadi kita sudah mengatakan sunnah muakkadah hukum asalnya. Di sini baru kita masuk kepada kasus demi kasus, ya, peristiwa yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ada hukum akhirnya bergerak dari hukum sunnah muakkadah menjadi wajib. Gimana ceritanya? Ceritanya kalau ada orang yang punya orang tua lalu kemudian dia mewasiatkan kepada anaknya atau ahli warisnya untuk dia berkurban sebelum jatuh tempo Idul Adha, tapi dia meninggal dunia, maka si ahli waris wajib, harus, nggak boleh enggak, menjalankan atau menunaikan apa yang menjadi wasiat daripada almarhum babenya, kakeknya, neneknya, emaknya. Jadi harus kita beliin hewan kurban. Babi kita bilang begini, pokoknya kalau gue mati sebelum waktunya gue berkurban, tahun ini gue pengen berkurban nih, ya, perhatiin nih. Bener, nggak taunya nggak sampai itu, baru masuk 1-2 Zulhijjah dia meninggal. Maka nih anak wajib nganter ke musola hewan kurbannya. Si babenya mau apa? Kambing, tapi mau sapi, begitu, anterin. Begitu dianterin, jangan lupa sampein kepada panitia bahwa ini adalah kambing atau sapi yang memang menjadi wasiat babeh saya buat dipotong nanti di Idul Adha. Sampein begitu panitia. Kok pakai dibilang kayak begitu? Iya, panitia karenanya harus tahu dan paham bahwa nanti ada tabel untuk hewan kurban sunnah, ada tabel untuk hewan kurban wajib. Contohnya kayak tadi tuh, ya, wasiat daripada orang yang sudah meninggal. Yang kedua, ada orang yang biasa main project lalu kemudian dia bilang begini ke Allah, ya Allah, kalau seumpama emang di 2024 nanti di awal Januarinya tender ini yang harganya miliaran jebol, goal sukses, maka saya mau menyerahkan di bulan Julinya, tanggal berapa Juli? 17 Juni ya, Juni bukan Juli ya, 17 Juni 10 Zulhijjah maksudnya. Pokoknya di bulan Juli ane udah pengen ngasihin ke musola anu syafaat. Begitu di bulan Februarinya, Maretnya disambil berdoa, Allah kasih mulus. Goal projectnya. Begitu goal projectnya keluar tendernya, dia benar, dia menang. Dapat miliaran atau bahkan sampai triliunan. Nggak boleh ditinggalin tuh janjinya dia, karena itu nazar. Maka saat dia menepati janjinya, dia beliin satu sapi, dia taruh di An-Nur Syafa'ah, maka itu menjadi kurban wajib, bukan lagi kurban sunnah. Makanya yang ada di meja penerimaan kurban, si panitia yang jaga harusnya udah setengah ustadz. Tuh, paham nggak? Udah setengah ustadz, dia yang harus mengerti tentang apa hukumnya. Kan banyak atau sering kali terjadi nih potret panitia nih kurban. Datang orang, tiba-tiba datang lalu kemudian mendekat ke meja penerimaan, meja pendaftaran kurban, dia langsung begini, Pak, panitia. Iya dong, lihat dong nemteknya, gue deh, nama gue panitia, begitu. Jadi bukan itu kebanggaannya. Kebanggaannya saat mampu mengedukasi, memberikan sebuah pemahaman yang baik kepada calon pengurban. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Nih, satu kambing. Biasanya begini nih panitia, langsung nanya, Pak, siapa nama Pak? Bapak Anu. Iya, Bapak Anu. Iya. Bapak tolong ikat aja langsung kambing Bapak di jarak yang warna hijau no ya. Begitu udah selesai, nih Pak kuponnya, ntar pas hari pemotongannya Bapak dateng ya, nanti Bapak dapat paha belakang, pokoknya cincai deh mana, gitu. Pulang begitu aja. Panitia cemen kalau begitu. Di meja panitia seharusnya itu adalah tempat di mana panitia bisa memberikan beberapa lontaran pertanyaan. Yang lontaran pertanyaan itu nanti akan membuahkan apa? Hukum yang sebenarnya
akan terjadi pada saat orang yang mau berkorban ini dapat pertanyaan dari kita. Pertanyaan yang harus pertama dia sampaikan apa ya? Bapak dengan siapa Pak? Saya Bapak Anu. Oh Bapak Anu, maaf Pak, ini kurban atas nama siapa? Tuh beda tuh. Jangan sampai nanya, Pak namanya siapa Pak? Pak Anu. Nanti saat hewan kurban itu mau dipotong yang disebut nama dia. Padahal dia cuma pembantu, disuruh sama bosnya. Nih kirim nih kambing gue nih ke Anur Syafaat, bener nggak? Nah, ya nggak, jangan sampai kayak begitu. Tanya Bapak siapa namanya? Saya Fulan begitu. Nah kalau kambing ini Pak, siapa? Atas jiwa siapa yang berkorban? Oh ini sih bos saya. Bos Bapak siapa namanya? Bapak Haji Anu bin Anu. Ditulis tuh, pengantarnya dia. Lumayan buat data. Jadi bukan petang-petang panitia. Abang-abang udah dapat name tag, terus udah begitu ada juga kostum panitia. Ya, pokoknya kayak gagah banget pakai kostum panitia tuh. Pakai kostum panitia. Lontarin pertanyaan, buat siapa dia? Ini kambing atas nama siapa? Untuk pendataan juga, itu kepentingan kita, itu kebutuhan panitia. Udah selesai? Oh ini punya bos Bapak, baik. Saya siapkan dulu datanya ya Pak ya. Udah selesai Pak, mohon maaf. Ini kurban yang diserahkan, kurban wajib atau kurban sunnah ya. Tuh, semi wawancara jadinya. Paham nggak kira-kira? Ini yang saya tahu kurban sunnah. Pak tolong dipastikan lagi kepada majikan Bapak. Berangkat dia, pulang dulu. Datang lagi kemarin. Kurban sunnah, kurban sunnah. Berarti nanti Bapak punya bos atau anggota di bawah tanggung jawab bos Bapak. Dia bisa mencicipi sebagian atau beberapa daging hasil potongan hewan kurban si Bapak ini, majikan Bapak. Jadi boleh karena kurban sunnah. Jadi boleh tuh dapat paha belakang. Kalau kurban wajib emang gimana? Kalau dia punya jawabannya, enggak nih kurban wajib katanya, soalnya begini. Kalau begitu, mohon maaf tolong sampaikan ya Pak kepada majikan Bapak bahwa kami nggak mampu untuk memberikan sedikit pun. Biasanya kalau sapi pakai 2 kilogram daging murni gitu ya. Kalau yang kambing pakainya apa? Paha belakang begitu. Jangan, nggak boleh dikasih ya Pak ya. Ya, nggak boleh untuk bos saya ya. Kalau bininya aja deh. Nggak boleh juga anaknya. Semua yang di bawah tanggung jawab yang wajib dinafkahi oleh majikan Bapak nggak boleh mencicipinya karena ini adalah daging kurban wajib. Tuh, ya enggak? Jadi panitia tuh benar-benar harus jeli begitu. Satu, yang kedua, biasa juga di tengah-tengah masyarakat kita begitu datang orang meluk kambing terus taruh langsung disuruhin ikat tanpa harus kita melihat dan juga mendeteksi ada nggak kekurangan syaratnya dia ya. Catat ya, lihat dulu dari usia. Kalau onta udah jalan 5 tahun, genap 5 tahun nih, genap 5 tahun menuju tahun ke 6 boleh baru tuh silakan sembelih jadi hewan kurban. Afdoliyahnya ambil yang jantan, enggak onta, enggak kambing, enggak sapi, ambil yang jantan. Paham sampai sini? Tulis onta. Kalau sapi ame kambing cukup dia 2 tahun genap, jalan mau 3 tahun, nggak apa-apa dijadiin hewan kurban, udah mateng dia. Kalau domba lebih dulu dia dewasanya, 1 tahun aja dia udah boleh dikurbankan, jalan tahun kedua. Tuh dia. Ustadz kita mana tahu ya, kali lo yang sampai miara dari kecil emang. Nah, nih tahun pas 10 Zulhijjah dia milad nih, happy birthday nih, seumpama tuh. Dia tahu banget emang kapan beranaknya itu emaknya nih si kambing, akhirnya dia yang rawatin begitu. Nih dombanya udah 1 tahun nih begitu. Ini sekarang 1 tahun genap nih, boleh silahkan. Tapi di bawah 1 tahun nggak diperbolehkan. Paham nggak sampai sini? Jadi tahu tuh yang namanya ukuran umur atau usia. Paham ya? Dalam soal apa? Syarat yang lainnya lagi.
Ada 4 nggak boleh. Hewan kurban yang kemudian disembelih sebagai hewan kurban. Hewan ternak yang kemudian disembelih sebagai hewan kurban. Apa dia? Yang pertama adalah hewan kurban atau hewan ternak yang matanya picek dari lahir. Kurang organ tubuhnya dia. Picek nggak, matanya cuma 1. Ada 2 tapi yang satunya lagi nggak berfungsi. Itu cacat namanya. Cacat nggak boleh kita serahkan sebagai kurban untuk Allah. Nggak boleh. Terus apaan lagi? Makanya cek. Datang dicek begitu. Ya dari ujung tanduknya sampai ujung buntutnya deh pokoknya. Ya. Dari A sampai Z-nya. Yang kedua, setelah mata picek, jalannya, kakinya nggak boleh pincang. Pincangnya bukan pincang yang baru turun dari truk. Biasanya kan kalau baru turun dari truk, ya Allah, anak-anak kita kayak kita dulu masih kecil-kecil kan begitu ya. Turun sampai dari truk begitu kan kita ngerubung tuh. Wih, sampai datang. Ini yang limosin nih, ini yang ini nih. Nah pas begitu dilihat, ame sampai banyak banget anak receh, kan jadi stres tuh katanya itu ya. Didorong pantatnya dari dalam sama abang-abangnya, nggak mau juga turun. Yang di bawah udah narik, nggak mau juga turun. Akhirnya mau nggak mau dia turun juga, tapi sambil ogah-ogahan tuh sampai turun. Akhirnya pas begitu mendarat keplekok deh, tepleset kakinya. Akhirnya pincang deh. Yang pincang kayak begini boleh nggak kita korbanin? Boleh, karena cuma insiden tuh namanya, bukan bawaan lahir. Tapi kalau kambing yang memang saat dilahirkan dari induknya, lalu kemudian memang jalannya sudah begitu, ya. Kalau ibarat kayak kita nih, ada catatan medisnya. Begitu dia, ukurannya begini, ulama mengatakan dalam sebuah hadis, apabila seekor kambing itu saat digembalakan oleh sang penggembala, dia selalu tertinggal dari kelompok kambing-kambing yang lain sehingga tidak mampu untuk ikut bersama digembalakan dengan kambing yang lain. Jangan sampai itu yang dijadiin korban. Saking pencotnya dia, saking pengkornya dia, jadi nggak bisa ngejar temennya, udah jauh banget. Dia selalu ketinggalan mulu begitu. Nah itu nggak bisa. 2 udah. Yang ketiga apa dia? PMK, penyakit mulut dan kuku. Kemarin tersebar luas tuh beberapa tahun yang lewat, ya. Nggak boleh ada yang namanya virus. Bagaikan apa ya? Kita mau menyembelih hewan kurban yang kemudian kita distribusikan, tapi daging ini hewan saat hidupnya juga udah bermasalah dalam soal kesehatannya. Sehingga nanti biar kata udah selesai dipotong langsung masukin ke dalam kulkas juga, kalau memang di dalamnya itu ada semacam virus, ada bakteri yang bahkan orang yang mengkonsumsinya akan jatuh sakit, membahayakan dan mendaruratkan keadaan orang yang makan, iya buat apa? Mendingan nggak usah disembelih. Makanya negara harus hadir, khususnya adalah dari dinas kesehatan tuh ya, untuk mengecek setiap calon-calon hewan kurban yang akan disembelih di tanggal 10, 11, 12 sampai 13 Zulhijjah, agar jangan sampai akhirnya gara-gara emang nih umat Islam nih punya gara-gara di hari raya yang namanya Idul Kurban, 1 RW penuh, puskesmas kelurahan cuma dipenuhin sama 1 RW. Gara-gara apa? Hewan kurban, daging kurbannya yang jelek, banyak sakitnya. Sampingnya Haji Anu tuh, Haji Anunya sih yang namanya pedagang, ya pedagang, mang yang mana mang yang sehat, dia asal tunjuk aja, yang penting dagangannya habis, ya enggak? Padahal nggak taunya ini nggak boleh dijual nih. Tuh panitia bantulah tuh pengurban yang model kayak begitu. Pak mohon maaf, bapak beli di kandangnya siapa pak? Sama Haji siapa pak? Haji Anu bukan? Enggak bukan, sama Haji Anu iya gitu-gitu. Minta balikin, minta tukar aja. Loh kok pakai tukar-tukar segala? Iya nggak apa-apa, yang bobotnya juga sama. Kenapa? Sakit nih dia nih, nggak bagus nanti dia punya daging isinya ya belatungan semua ini. Oh begitu, iya nggak masuk tuh. Cakep banget panitia yang kayak begitu, iya nggak? Perfect deh kata orang begitu, sempurna banget. Tuh yang ketiga, nggak boleh ada penyakit PMK. Yang keempat terakhir apa ya? Dalam soal kesehatan nih, jangan sampai dia tuh hewan kurban krempeng banget, kurus banget. Dalam bahasa hadis, seolah-olah sumsum tulangnya pun nggak ada. Sumsum tulang nggak ada, apalagi daging.
Nah terus kalau misalnya kayak begitu mau juga disembelih begitu, mau dijadiin apa? Dapat 3 tusuk doang paling tuh satu kambing. Dijadiin marak cuma diinjak-injak doang tuh tulangnya. Keluar doang tuh karinya, sumsumnya juga tinggal dikit doang kali. Niatnya adalah kita berkurban dengan daging yang banyak, sehingga banyak pula mulut-mulut yang akhirnya merasakan nih hari raya kita umat Islam, oh ada begini hari. Dan kan itu syiar, boleh jadi menjadi daya tarik orang-orang yang di luar Islam akhirnya mengkaji Islam begitu. Nah kalau ngelihat yang kerempen begini, ya Islam bolehnya kayak begini doang, ya kan akhirnya bukan citra kita yang bagus, malah justru dikata cemen. La haula wala quwata illa billah. Ya, paham sampai sini? Jadi bukan main keren-kerenan jadi panitia atau main bagus-bagusan apa uniform, kostum yang kita kenakan, bukan. Tapi apa? Main jeli-jelian soal bagaimana tata cara dari mulai starting, processing sampai finishing selesai, semuanya serba syariah. Insya deh selesai. Nggak dapat lagi, nggak dapat satu lagi. Jemaah doain ya, insya Allah 6 Juni Anda berangkat sebagai petugas penyelenggara ibadah haji tahun 2024 ini 1445 Hijrah, dapat instruksinya dari Kementerian Agama. Doain mudah-mudahan Allah berikan sehat. Sebab ini per hari ini aja udah 42 derajat nih di Mekah nih. 42 derajat. Ditaksir, diperkirakan di puncak dan klimaksnya manasikul haji, yaitu wukuf di padang Arafah pada 9 Zulhijjah, hari Arafah, itu boleh jadi 47 sampai gocap. Tuh, iya enggak? Kalau dia pokoknya ya maksimnya apa paling topnya diperkirakan, masih diperkirakan ya. Doain mudah-mudahan Anda sehat, enggak teklok ya, namanya apalagi petugas, masya Allah ngikutin BIMTEK kita, bimbingan teknis tugas dan fungsi PPIH Arab Saudi tahun 2024 1445 Hijrah, masya Allah. Ternyata memang kita itu dibuat tegar, siap sedia, punya pelayanan yang maksimal, optimal untuk orang yang beribadah haji. Kita juga ikut haji, kita juga bikin haji. Tapi sebelum kita bikin haji, kita ngelayanin orang yang haji, double-doublean pahalanya itu, masya Allah ya. Tapi yang kita butuhin selaku petugas dan pelayan adalah apa? Waktu yang ternyata bukan 12 jam kerja kita, boleh jadi 24 jam. Apalagi kalau udah puncak-puncaknya tuh dari 9 tarwiyah deh, 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, sampai 11, 12, 13 yang masa-masa kredit itu tuh umat Islam di Arafah, Muzdalifah, Mina, sampai sebelum lagi balik untuk ke Mekah, Masjidil Haram untuk apa? Tawaf ifadah. Ya, udah selesai itu haji besarnya itu. Ya enggak? Insya yang paling ini adalah apa? Kekuatan fisik, mental kita. Nah, doain mudah-mudahan sehat insya Allah. Berarti kita harus habisin deh. Iya, nggak apa-apa, tambahin lagi deh 10 sampai 15 menit lagi. Nah, yang paling banyak juga terjadi apa ya? Ya, yang paling banyak juga terjadi adalah akan adanya negosiasi antara jagal dengan panitia. Panitia bilang, "Gal, gua kasih lo 650, 850. Paling top misalkan 1 juta. 1 juta aneh kasih, ente sembelih, jatuhin, sembelih, potong 4, masih kasar 8. Nah, ini yang emang orang lapangannya nih. 8. Berapa per kepala? 850. Udah 4 tahun Bang Haji, 850 mulu, kapan naiknya? Kata dia begitu. Lu mau naik? Iya. Berapa? Lempengin aja 1 juta. Ah, jangan 1 juta dah. Gak mau 1 juta. Ya udah. Setiap sembelihan, Ani minta kepala deh buat tim Ani begitu. Kalau ente nggak mau ngasih 1 juta, nggak apa-apa ya, tetap 850, tapi tukarnya sama kepala begitu. Bodoh juga nih kadang-kadang nih panitia. Ya, nggak tahu ilmunya. Man ba'ajil da udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual, membuat akad, ada negosiasi
untuk diperjualbelikan hasil dari beberapa potongan hewan kurban, maka nggak akan ada pahala berkurbannya. Dan panitia yang berbuat demikian berarti dia sedang mengkhianati sang pengurban. Siapa sang pengurban? Sang pemberi amanah kepada panitia. Panitia salah, nggak diberikan tuh amalat yang baik, tuh nggak menjalankan amalat yang baik, maka imbasnya adalah kepada Kalau pengorban sih urusan dengan Allah, udah Allah bijak nih. Tapi masalahnya khianatnya ini panitia. Ya, nggak boleh, nggak ada upah dari bentuk apa? Potongan hewan korban untuk siapa? Si jagal, nggak ada. Mendingan kita tambahin deh. Ya udah, lo mau lempeng, ya udah gue lempengin deh. Kalau lo bilang lempengnya kan 850 jadi 1 juta, gue yang lempengin deh 850 jadi 900. Lempengnya cuma gocap doang nambahinnya begitu. Nggak pego, nggak 150. Akhirnya ketemu di tengah. Iya deh, daripada nggak sama sekali. Yang terpenting jangan sampai palanya akhirnya jadi upah buat si tukang jagal. Buntutnya, kakinya yang depan, kakinya yang belakang, terus kulitnya juga jangan. Semuanya dioper ke siapa? Para mustahik. Kasih merebot ke kepala, kasih merebot ke kulit. Begitu udah sampai di merebot, tangannya nih diterima, merebot. Nih, gue kasih ya. Nih, tuh buat lo. Merebot celingak-celinguk. Ada 7 orang, celingak-celing ya. Dikasih kulit juga nih. Ya, masih alhamdulillah. Kenapa? Bingung. Bini nggak bisa bikin krecek. Mau bikin beduk gimana? Kerupuk kulit, nggak tahu prosesnya gimana. Jadi ente mau jual aja, duitin aja deh. Boleh nggak? Boleh. Udah sampai di tangan si mustahik sang penerimanya. Ya udah kalau gitu kita tungguin aja 2:30. Biasanya banyak nih mobil bak pengepul kulit nih datang begitu. Ntar aneh jembatanin deh, ente mau negosiasi berapa nih per satunya nih. Kan cakep tuh punya nih, nggak ada balang-bolongnya begitu. Udah berapa sih kulit biasanya? Ya, kalau bagus. Umpamanya bagus. Hitungannya kilo. Berapa itu, Ciaman? 4 kilo, 1 kilo 8.000. Kiraannya sampai 200-an. Oh enggak ya. Oh, ini sapi nih. Kalau kambing malah nggak ada harganya. Kalau kambing nggak ada harganya. 2.000 harga satu. Iya. Nah makanya kalau udah demikian berarti kita yang jadi panitia begitu udah selesai dikasihin, lalu kemudian di panitia kan menjembatani itu. Umpamanya dapat 100 deh ya. Umpamanya dapat 100 atau gocap deh begitu. Begitu dia dapat gocap, nah nih silahkan tuh negosiasi. Udah deal, gocap diterima. Kulit berubah jadi uang. Diterima, lebih ada manfaatnya untuk siapa? Sang mustahik. Ya silahkan aja. Boleh kayak begitu. Ya, paham sampai sini? Ayo, silahkan. Kembangin aja dengan pertanyaan. Masalah itu mengenai apa korban wajib dan korban sunnah. Sekarang korban wajib dengan korban sunnah kita jadikan 1 ekor sapi digabung, boleh apa Ustaz? Jadi kambing dengan sapi. Nah, gini maksudnya gini. Ada korban wajib dan korban sunnah. Nah, sekarang kita kan dalam korban sunnah ini kekurangan umpama dua ekor kambing lagi supaya jadi 1 sapi. Nah sekarang yang dari korban wajib ini kita gabung ke korban sunnahnya supaya dapat 1 ekor sapi, boleh nggak bisa? Dialihkan nggak apa-apa ya, tapi tetap melekat hukumnya. Jadi melekat hukumnya, jadi korban tetap wajib kan? Mau yang korban wajib tetap wajib, yang korban sunnah tetap korban sunnah begitu. Yang awalnya kambing begitu, tapi lagi-lagi jangan atas kebijakan panitia, tapi setelah dapat perizinan dari pengorban begitu. Jadi boleh aja kita menawarkan, Bapak ini kita lagi kekurangan untuk yang urunan sapi. Yang urunan sapi kita kekurangan sekian orang. Bapak kan menginginkan kambing. Jadi gimana Pak? Apakah Bapak bersedia untuk masuk ke dalam urunan sapi yang udah tinggal 2 orang doang? Oh boleh, nggak apa-apa kalau begitu. Ya silahkan jalanin. Tapi kadang-kadang kalau yang nggak mau, terus kita masih tetap 2 begitu. Cari lagi pengorban. Kemarin juga pertanyaannya begitu tuh kalau nggak salah di sini. Ya. Cari juga pengorban. Yang mana kayak cari pengorban. Kalau perlu yang
Udah mau begitu, lobby supaya dia mau berkorban. Jangan yang akhirnya 5 yang udah bertengger akhirnya dijadiin kambing semua, sampinya nggak ada. Ada sampein. Menurut afdaliyahnya, keterangan hadis menyatakan antara sampi dengan kambing, urunan 7 orang dengan 1 ekor kambing untuk 1 jiwa, mana yang lebih afdal? Maka jawabannya adalah kambing. Lihat bagaimana tata budaya dan masyarakat Arab tempo lalu lebih mengutamakan dia punya makanan yang dihobikan adalah kambing, bukan daging Kalau di Indonesia lebih banyak sampi yang diminati, mau dalam hidangan apapun. Jangankan yang sehat, yang sakit makan sampi berani. Tapi kalau kambing, jangankan yang sakit, yang sehat khawatir. Tuh, sampai begitu. Sehingga orang yang mau beralih kepada sampi yang awalnya dia udah punya kambing begitu, bisa disampikan. Bukan orangnya, korbannya bisa disampikan. Dirobak jadi korbannya sampi. Boleh, silakan aja. Yang banyak maslahatnya, segala sesuatunya yang paling banyak maslahatnya. Tapi kita ambil maslahat meskipun kita nggak menerbuk syariat yang jelas mutlak dan paten hukumnya. Banyak pokok ini suka tawar menawar, pada saat panitia datang ke rumah, 2 bapak baru sampai tanya daging kambing apa sapi. Karena pokoknya nak udah nagih duluan, kambing nggak mau, sapi mau. Begitu repotnya gitu jadi. Nah, berarti kalau begitu biar kita nggak terjebak dengan pertanyaannya dia, nggak ada tawaran dari panitia. Bapak dapatnya ini karena memang yang distribusikan ini. Tuh apaan tuh Ciamat? Kambing. Kita nggak mau deh, sampinya aja. Sampinya udah nggak ada. Nih kambing gimana deh? Iya deh mau. Udah kasih. Kalau nggak, bener-bener nggak ada yang makan kambing, 1 kakak tuh, 1 keluarga misalkan begitu. Ya udah biar ridho ya. Kita alihin aja kepada yang mau ya. Ya udah. Sekarang banyak pada nawar, pada nawar dikasih. Pakai nawar. Kalau mau nawar di kandang berkurban dong, insya. Dengar nggak? Ini berulang-ulang nih setiap tahunnya. Ini sampein. Yang di Ittihad tahun 2000 berapa itu pemulung dikumpulin uangnya supaya bisa dia berkurban. Di saat banyaknya masyarakat tahun-tahun itu berbondong-bondong memburu apa? Kupon. Tapi ada satu nih makhluk Allah, mata melihatnya, ya Allah bebas kayaknya dia nih, nggak apa-apa nggak berkurban, tapi dia justru mau banget berkurban. Ada storin tuh, diterima sama panitia, sama pengurus Masjid Raya Al-Ittihad. Sampai viral seorang pemulung, ya, dia berkurban dan menabung dari hasil pulungannya. Akhirnya dia bisa menyerahkan 1 ekor kambing. Viral akhirnya. Di zaman SBY itu dulu masih. Begitu viral, dipanggil oleh Menteri Agamanya, dinaikin haji tuh pemulung. Ngeluarin untuk Allah 2,5 juta, 3 juta saat itu ya, zaman SBY ngeluarin 3 juta. Ditraktir langsung sama manusia juga. Ini baru manusia yang traktir, berangkat untuk ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Dia ngeluarin ini 3 juta. Artinya duit yang 58 juta, sekarang kan ada 58 jutaan nih naiknya. 58 juta dia nggak keluarin dan nggak pakai masa tunggu pula dia. Dan dia menjadi tamu yang hormat, menjadi tamu duyufur rahman. Artinya bukan haji reguler, setahuannya. Karena saat itu dia bayar kurban, tahun besoknya dia langsung berangkat. Padahal kalau dia mau berangkat haji kan harus juga menanti. Makanya duitnya ditraktir sama orang, Menteri Agama zaman SBY. Lalu kemudian nggak pakai lagi masa tunggu, masa menanti, masa tenggang. Enggak, besoknya langsung berangkat. La haula wala quwata, la haula wala quwata. Jangan pakai kalkulator deh pokoknya sama Allah deh. Iya enggak? Insya. Capek kalau main kalkulator mulu sama Allah. Gue udah sholat nih, tapi kok kenapa ya rezeki gue masih seret begini juga ya. Tapi giliran ada sesuatu kenikmatan yang kita nggak tahu, bahkan kita nggak pernah minta sama Allah bahwa kita begini, kapan syukurnya? Ya enggak? Kita ngeburu mulu apa yang kita minta sama Allah. Nah, gue tandain nih, Allah bener ngasih gue nggak nih? Gue doa nih, nggak dikasih juga. Yang dia nggak tandain, dia bisa ngomong di saat dia ada di sekeliling orang-orang gagu, dia nggak syukurin, dia bisa ngomong.
Dia bisa ngelihat di tengah-tengah para tunanetra begitu, dia nggak syukurin. Padahal request aja dia nggak. Pernah nggak kita request di alam arwah? Ya Allah, kalau nanti saya lahir, saya bisa melihat ya. Pernah nggak kita begitu? Nggak. Ya Allah, kalau misalkan Engkau ciptakan saya dari bangsa manusia, tolong ya Allah masukkan saya pada jajaran umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan Musa, jangan Ibrahim, jangan Lut, apalagi ya Allah. Pernah nggak kita doa begitu? Tapi Allah kasih kita jadi umat pilihan akhir zaman. Nabinya nabi pilihan, umatnya umat pilihan. Kita nggak pernah minta. Lebih banyak di antara kita bahkan nggak minta sama Allah, kurnia Allah ngocor terus kepada kita. Kenapa yang kita sorotin uraian doa kita yang hanya beberapa poin, lalu kemudian kita salahin Allah saat nggak kunjung juga itu uraian doa menjelma di kehidupan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia mujibas sa'ilin. Pak Dodi lagi sakit. Dodi? Oh, Pak Dodi. Ya, ayo kita bacain Fatihah untuk Pak Dodi yang saat ini sedang terbaring sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat penyakitnya, Allah segerakan kepulihannya, Allah kembalikan staminanya agar bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Dan juga untuk para donatur-donatur yang lainnya yang juga dalam keadaan sakit, doa terbaik pun sama seperti kita berdoa kepada Pak Dodi, itu pula kita berdoa untuk yang tidak disebutkan namanya. Dan untuk kita yang saat ini mendapatkan nikmat kurnia sehat, mudah-mudahan sehat kita bisa kita alokasikan sebagai sujudnya kita kepada Allah, pengabdiannya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mohonnya untuk keikhlasannya baca juga Fatihah, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran saat saya bertugas nanti menjadi pelayan yang insya Allah betul-betul ikhlas, tulus, murni untuk memberikan servis dan pelayanan yang terbaik untuk para hujjaj, para jamaah haji Indonesia. Dan mudah-mudahan Allah berikan stamina saya yang fit, yang prima insya Allah, biar bisa merasakan setiap para jamaah hasil daripada bantuan dan pertolongan saya sejauh Allah berikan kemampuan saya untuk bisa menolong dan juga membantu. Ala hadhihi niyah. Yang belum berhaji mudah-mudahan Allah hajikan, yang belum umrah mudah-mudahan Allah umrahkan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi Anda udah janji ya untuk mengurai sedikit. Yang menjadi ketidaksahannya itu dianggap tidak berkurban adalah saat orang menyembelih hewan kurban, Muslim belum pada sholat Idul Fitri. Jadi sholat Idul Fitri dulu, baru kemudian ini keterangan daripada sahabat Nabi. Apa yang telah kami lakukan di hari raya tersebut, yaitu kami mendatangi tanah lapang, kami mendatangi masjid, kemudian kami sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha, kami kembali ke rumah masing-masing, fananhar. Maka kemudian kami langsung menyembelih hewan kurban. Artinya apa? Rangkaiannya adalah didahului dengan sholat Idul Adha. Adapun dalil yang mengatakan bahwa lantas bagaimana kalau ada seseorang yang menyembelih hewan kurbannya bahkan sebelum orang-orang datangi masjid atau tanah lapang, artinya sebelum sholat Idul Adha ditegakkan, ditunaikan, dikerjakan, maka dia bagaikan menyediakan daging-daging yang siap disantap, tapi hanya sifatnya adalah infak sedekah umum, seperti dia menyerahkan, menyajikan untuk keluarganya. Tuh, jadi nggak dianggap berkurban. Ini penting nih, ya, sebab beberapa daerah terjadi demikian. Jadi orang lagi pada takbiran habis sholat subuh, dia udah duluan, udah dikangkangin tuh kakinya si kambing, udah dikulitin begitu. Ya kesian tuh yang kayak begitu. Ya nggak dapat pahala tapi infak sodakohnya dapat. Ya suyukiannya ini banyak lagi juga pertanyaan-pertanyaan. Ustaz, kalau ada anak yang udah ditinggal orang tuanya, terus tuh anak ya bakti pengen
kurbanin bapaknya. Emang iya Ustaz, kalau Imam Syafi'i bilang katanya mau berkurban atas nama almarhum orang yang sudah meninggal dunia emang terlarang? Iya, terlarang. Jadi enggak dibenarkan dalam Imam Syafi'i. Tapi ada mazhab yang juga senada dengan Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik, ya. Namun ya yang paling legaan dikit adalah siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Dibilangnya apa? Boleh. Bahkan dagingnya juga boleh pun dimakan begitu. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan berkurban hanya bagi orang yang masih hidup. Tapi kalau mau untuk membagi-bagikan hewan kurban, hewan ternak tersebut yang disembelih, dagingnya dinikmati oleh para fuqara masakin, tapi atas nama bapaknya, ya silahkan aja. Tapi enggak dengan termnya berkurban. Hanya untuk apa? Infak sedekah secara umum. Ya, nanti insya Allah kita akan bincang lagi, kita akan lebarkan lagi pertanyaannya saat kita kungku-kungku sejenak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtanahu wa ma hafidnahu wa qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Bareng-bareng baca Rabbighfirli Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbighfirli Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana fid dunya hasanah raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya ya Allah biha ya Allah biha Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahyu wa 'alaiha namutu wa 'alaiha nub'atsu biha insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana ya Rabbana diyana Rabbana wa annana sarafna ala asrafna fatub 'alaina tawbah تغفر لكل أوبة واستر لنا أوراتي وآمن الراحات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو ثيرة الصبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فاطلب وجود منانا بالحساب منا بالمصطفى رسولنا ضابط كل سود صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه عداد قص صحبي والحمد لله